Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Casis Channel. Kali ini kita akan membahas tentang expression of agreement and disagreement, atau dalam bahasa Indonesia, ekspresi dalam menyatakan kita setuju dan tidak setuju dengan usulan ataupun pendapat orang lain. Nah, materi ini penting terutama kalau kita ingin meningkatkan kemampuan kita dalam speaking, kemampuan dalam berbicara dalam konteks bahasa Inggris. Nah, ini akan membantu kita untuk bisa merespon dengan tepat ketika ada seorang yang menanyakan pendapat kita dalam bahasa Inggris tentunya. Dan yang kedua, manfaat dari materi ini adalah juga bisa dipakai untuk strategi dalam menjawab soal listening, terutama soal TOEFL. Karena expression dari agreement dan disagreement ini juga ada salah satunya dibahas di soal TOEFL tersebut yang membutuhkan membutuhkan kemampuan kita untuk bisa menebak apakah orang itu agree atau disagree dari expression yang dia katakan atau dari kalimat yang dia katakan. Maka kita akan mulai dulu dengan menerangkan apa itu expression dari agreement. Oke, misalnya lawan bicara kita atau kita sebut sebagai orang pertama menyatakan I think Raya is beautiful. Dia ngasih pendapat bahwa Raya itu cantik. Nah, kalau kita juga berpikiran yang sama dengan si orang pertama ini, maka biasanya yang paling umum kita akan menyebut so do I. Tapi selain dari so do I, banyak lagi ekspresi yang bisa menyatakan bahwa kita setuju dengan pendapat orang pertama ini, yaitu me too, so do I, doesn't he atau she, iya ya. Nah, kalau diartikan ya, doesn't he atau she atau gitu ya. Kemudian ada who wouldn't, siapa sih yang tidak berpikir seperti itu. Nah, itu maksudnya. Kemudian ada I'll say, saya pikir juga begitu. You can say that again, saya setuju. Jadi ini maknanya itu saya setuju. Jadi jangan diartikan secara kalimatnya, diartikan secara meaningnya, yaitu you can say that again sama dengan saya juga setuju. Is atau has atau was it. Kemudian you bet, pastinya gitu maksudnya. I couldn't agree with you more, saya sangat setuju. Jadi kalau udah ada negatif ditambah komparatif itu maknanya sangat setuju. Atau juga bisa I feel the same way you do about it. Nah, ini adalah beberapa ekspresi yang bisa dipakai dalam menyatakan bahwa kita setuju dengan pendapat ataupun usulan orang lain. Dan ini juga bisa keluar di TOEFL di bagian listeningnya. Nah, tapi hati-hati ketika kalimat yang dinyatakan oleh orang pertama itu dalam bentuk nominal sentence. Nominal sentence itu adalah kalimat yang memakai kata kerja bantu seperti to be, di mana dalam kalimat itu tidak ada kegiatan. Contohnya ini kan I'm so glad itu kan perasaan, nah itu nggak ada kegiatannya, maka akan berubah struktur dari penggunaan ekspresi tersebut. Contohnya pada tadi kan so do I, karena memang kalimatnya ada verbal, ada verbnya, maka so do I. Berhubung tidak ada verb di sini, adanya cuma kata kerja bantu, maka so am I kita ganti. Nah, untuk yang lainnya tidak berubah, cuman yang berubah cuman so am I dengan is he atau she. Tadi kan doesn't he atau she, sekarang is he atau she. Jadi tergantung dari pernyataan orang pertamanya, apakah dia menyatakan dalam bentuk kalimat verbal atau nominal. Jadi cuman ini dua saja yang berbeda. Dan juga ada yang harus kita tahu, karena kebanyakan orang salah dalam menjawab ini. Misalnya, orang pertama itu membuat pernyataan dalam bentuk kalimat negatif. Contohnya, I don't really like math. Dan kita menyatakan bahwa kita juga tidak suka. Jadi sama-sama setuju bahwa tidak suka, maka tidak boleh kita menyatakan so do I. Secara gramatikal itu akan salah. Karena kalau kita setuju dengan pernyataan dalam bentuk kalimat negatif, maka ekspresi yang kita pakai harusnya
neither do I, atau I don't either, yang kalau diartikan saya tidak juga. Saya juga tidak suka matematika, contohnya. Jadi hati-hati ya. Kalau kalimatnya positif, so do I. Kalau kalimatnya negatif dan kita setuju dengan apa yang dinyatakannya, neither do I atau I don't either. Sekarang kita akan masuk pada ini juga ada yang bentuk nominalnya. Kalau kalimatnya dalam bentuk nominal sentence yang pakai to be, maka bukan neither do I tapi neither am I, dan I'm not either. Jadi sesuaikan dengan pernyataan dari orang pertama atau lawan bicara kita. Kalau pernyataan dalam bentuk kalimat verbal, maka kita pakai so do I, neither do I don't either. Tapi kalau dalam bentuk kalimatnya nominal, maka so am I'm not either, dan neither am I. Nah, sekarang kita akan masuk ketika kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan atau diusulkan oleh orang pertama. Biasanya kita akan menyatakannya seperti I don't think so. Tapi selain dari I don't think so, kita juga punya ekspresi lain, yaitu that's not what I think, that's not the way I see it, I can't say I agree, I'm afraid I don't agree, probably not necessarily, I'm afraid not, I couldn't agree with you less, dan I'm not so sure. Jadi I couldn't agree with you less maksudnya saya sangat tidak setuju. Jadi ini adalah beberapa ekspresi yang dipakai ketika kita tidak setuju dengan pendapat ataupun usulan dari lawan bicara kita. Oke, semoga bisa dipahami. Dan jangan lupa bahwa ekspresi ini kalau bisa diingat. Jadi kalau misalnya kita ngambil tes TOEFL, kalau dengar ekspresi ini kita tahu apakah orang itu setuju atau tidak. Dan kalau juga berbicara kita tahu ekspresi mana yang harus kita pakai. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.